Baik Pak, selamat malam. Perkenalkan kami dari PAIR 25. Di sini kami akan menjelaskan mengenai soal UTS yang telah kami kerjakan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ofis Kastria Pasaribu dengan NIM 12S25016 dan PAIR saya. Saya bernama Laura Kasih Mutiara Boru Simamora dengan NIM 12S25014. Nah, baik Pak, di sini kami akan menjelaskan soal yang pertama. Saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu menghitung nilai faktorial rekursif. Nah, di sini disuruh buat program flowchart untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan n lebih kecil sama dengan 0 dan n lebih kecil sama dengan 15 menggunakan rekursi. Nah, lalu disuruh nanti kita akan menginput suatu bilangan bulat positif n. Lalu outputnya hasil faktorial dari n. Nah, program kami Pak, pertama-tama kami akan membuat mendeklar bilangan integer, bilangan, lalu faktorial, lalu i. Lalu setelah itu kami akan membuat output, yaitu memasukkan bilangan. Nah, lalu setelah itu kita membuat input bilangan, yaitu input bilangan, di mana user akan masukkan satu bilangan. Nah, lalu di sini terjadi inisiasi Pak, di mana kami penugasan faktorial sama dengan 1, lalu i sama dengan 1. Nah, di sini kami menggunakan looping Pak. I lebih kecil sama dengan bilangan. Apabila dia true, maka faktorial sama dengan faktorial dikali i. Nah, lalu i sama dengan i tambah 1. Nah, keluaran yang akan atau output yang akan dihasil adalah hasil faktorial sama dengan faktorial. Karena kami di sini membuat faktorial sama dengan faktorial dikali i. Nah, di sini Pak dibilang menggunakan rekursi. Namun kami di sini menggunakan looping karena kami kurang mengerti tentang rekursi Pak. Nah, di sini saya akan mengerjakan masukkan bilangan, yaitu bilangan 5. Nah, hasil faktorial yaitu 120. Ini sudah sesuai dengan output Pak. Nah, lalu saya lanjut dengan soal nomor 2, yaitu jumlah deret Fibonacci atau enters. Nah, di sini disuruh dalam soal buat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama deret Fibonacci menggunakan perulangan for. Nah, nanti kita disuruh menginput nilai n atau jumlah bilangan Fibonacci. Nah, outputnya yang akan keluar adalah jumlah seluruh deret hingga n. Nah, di sini Pak, program yang kami buat, pertama-tama kami mendeklarasi variabel dengan integer a, b, lalu time, lalu jumlah n sama i. Lalu setelah itu kami menginput n. Lalu di sini terjadi inisiasi Pak, di mana kami menugaskan a sama dengan 1, b sama dengan 1, jumlah sama dengan 0. Nah, kami menggunakan looping for i sama dengan 1 hingga n. Apabila selanjutnya dia bakal turun ke jumlah, kami membuat penugasan lagi di mana jumlah sama dengan jumlah tambah a. Lalu temp sama dengan a sama dengan b sama dengan temp tambah d. Di sini lalu akan kami setelah selesai nanti dia akan mengeluarkan output Pak, yaitu outputnya jumlah. Nah, di sini saya akan mencoba mengerun. Nilai n-nya itu 5. Nah, maka akan keluar output 12 Pak, sesuai dengan yang disoal. Sudah, dimana nanti dia akan menghitung 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5, seperti itu Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 mengenai analisis nilai mahasiswa. Baik, di sini soalnya kita disuruh untuk membuat flowchart yang menerima n atau nilai mahasiswa, kemudian menampilkan nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Di sini kita disuruh menggunakan array untuk menyimpan data nilai. Baik Pak, di sini kami pertama-tama menggunakan declare, yaitu bilangan bulat i.
Kemudian kami mendeklar bilangan real NR, total, maksimal, dan minimal. Kemudian menggunakan bilangan larik yang menyimpan 4 nilai NS. Kemudian kami menggunakan penugasan yaitu totalnya 0. Kemudian kami menggunakan loopingan Pak. Di sini kami menggunakan variabel i, nilai awal 0 dan nilai akhirnya 3. Kemudian kami menggunakan keluaran, masukkan nilai ke ini ada rumusnya Pak. Kemudian kami memasukkan bilangan ns atau i, kemudian penugasan totalnya. Kemudian di sini setelah loopingan ini selesai, maka dia akan menghasilkan penugasan lagi. Di sini NR totalnya per 4 karena jumlah mahasiswanya ada 4. Kemudian ada penugasan lagi, maksimalnya NS sama dengan NS-nya 0. Kemudian di sini kami menggunakan loopingan lagi dengan menggunakan loopingan for, variabelnya i, nilai awal 1, nilai akhir 3. Selanjutnya nanti dia akan menggunakan branching dengan NSI lebih besar jika benar, maka akan menghasilkan penugasan maksimal NS atau I. Kemudian dia akan melanjutkan programnya ke nilai minimal. Di sini penugasannya minimal sama dengan NS atau 0. Kemudian di sini dari penugasan ini akan dibuat loopingan lagi, i sama dengan 1 hingga 3. Selanjutnya akan membuat branching lagi, ns, i lebih kecil minimal ns atau i. Kemudian setelah loopingannya semua selesai dan branchingnya juga selesai, akan mengeluarkan rata-rata. Terus ada nilai tertinggi dan nilai terendah. Baik, di sini untuk membuktikan program kami benar atau salah, kami akan merunnya. Di sini kami diminta untuk memasukkan nilai 80, 70, 90, dan 60. Nah, di sini nilai rata-ratanya 75, tertinggi 90, dan terendah 60. Baik, di sini dapat kita lihat Pak bahwa output kami itu benar. Kemudian saya akan menjelaskan soal nomor 4. Soalnya mengenai bilangan prima. Baik, di sini kami diminta untuk membuat flowchart yang menerima input bilangan n dan menampilkan semua bilangan prima lebih kecil sama dengan n dengan menggunakan fungsi khusus is prima atau x untuk memeriksa keprimaannya. Baik Pak, di sini kami akan membuktikan dengan program kami. Di sini pertama-tama kami menggunakan deklarasi bilangan bulat n, x, prima, sum, dan nilai. Kemudian kami memintanya untuk memasukkan bilangan n, lalu penugasannya variabel x dan ekspresinya 2, kemudian akan menghasilkan keluaran x dan membuat penugasan bilangan prima 0. Lalu di sini kami menggunakan loopingan dengan x lebih kecil sama dengan 0. Jika benar akan menghasilkan keluaran is prima atau x. Lalu ada penugasan sum, variabelnya sum, ekspresinya sum dikurang nilai. Kemudian menggunakan penugasan lagi, variabelnya x dan ekspresinya x tambah 1. Baik Pak, di sini setelah loopingannya selesai, maka programnya akan berakhir. Kemudian di sini kami akan membuktikan program kami sudah benar atau tidak dengan merankannya dengan menginput 10. Nah, di
Di sini Pak, kami mengalami kendala di mana kami tidak tahu di mana harus diletakkan yaitu is prima x-nya. Nah, di sini kami mengalami makanya kami tidak bisa dapat menjawab soal nomor 4 karena kami kurang paham dalam pembuatan programnya Pak. Pada saat kami run-kan, output yang keluar hanya angka 2 Pak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu simulasi kalkulator sederhana. Baik Pak, jadi di sini kami sudah membuat programnya. Pada soal, buat flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch atau if statement. Nah, di mana yang pertama itu penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian. User memilih menu, lalu program meminta dua bilangan dan menampilkan hasilnya. Lalu Pak, di sini program kami yang pertama kami membuat deklarasi tambah, kurang, kali, bagi. Lalu string pilihan. Lalu setelah itu kami integer angka 1 lalu angka 2 karena diminta program meminta dua bilangan. Nah, lalu di sini kami menginput pilihan. Lalu setelah itu kami menggunakan branching di mana pilihan yang pertama apabila dia benar maka dia akan memasukkan input angka 1, input angka 2, lalu nanti dia akan jalan pada penugasan yang kami berikan yaitu tambah sama dengan angka 1 tambah angka 2. Lalu nanti keluarannya adalah tambah. Nah, lalu apabila dia salah maka dia masuk pada pilihan kedua. Pilihan kedua apabila dia true maka kita memasukkan nilai angka masukkan input angka 1 lalu input angka 2 dimana nanti kami membuat penugasan kurang sama dengan angka 1 dikurang angka 2 lalu nanti output yang keluar adalah kurang. Nah, lalu setelah apabila dia salah kita membuat branching lagi untuk pilihan ketiga yaitu apabila dia benar maka kita masukkan lagi input angka 1, angka 2 lalu penugasannya yaitu kali sama dengan angka 1 dikali angka 2 maka keluarannya nanti kali. Nah, lalu pilihan yang keempat atau kita pakai branching lagi di mana pilihan 4 apabila dia benar input angka 1, input angka 2 lalu bagi sama dengan angka 1 per angka 2 maka keluarannya bagi. Nah, di sini Pak saya akan mencoba untuk mengerun yaitu tadi pilihannya 3 lalu masukkan angka 1-nya itu 4, angka 2-nya itu 5. Nah, jadi hasilnya itu 20. Sudah sesuai Pak dengan output yang ada pada soal. Sekian Pak. Baik Pak, di sini kami akan menunjukkan bahwa hasil UTS kami tadi sudah mendapat centang. Nah, di sini Pak. Baik Pak, di sini kami sudah mendapat centang dan ini hasil tugas kami. Baik Pak, cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.